Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Debbie Juliani. Pada kesempatan ini saya akan menganalisis ideologi penerjemahan dalam suatu teks terjemahan. Singkat saja, ideologi penerjemahan ada dua, yaitu forenisasi dan domestikasi. Forenisasi adalah ideologi yang berorientasi pada bahasa sumber, sedangkan domestikasi adalah ideologi yang berorientasi pada bahasa sasaran. Di sini saya akan menganalisis suatu cerita pendek dari Kate Chopin yang berjudul A Story of an Hour, atau dalam bahasa Indonesia, Kisah 1 Jam. Saya telah membaca versi original, yaitu dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, terjemahan bahasa Indonesia di suatu website yang saya akan tuliskan di kolom deskripsi linknya, dan juga ini ada visual dari websitenya. Dari yang saya baca, terjemahan cerpen ini menggunakan ideologi forenisasi, di mana teks terjemahannya mengikuti struktur-struktur atau bentuk-bentuk dari bahasa Inggris. Seperti contoh saja, saya akan menjelaskan beberapa part yang saya temukan, yaitu yang pertama ada di paragraf 1. Kita tahu di sini dalam versi originalnya, knowing that Mrs. Mallard was afflicted with heart trouble and bla 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 bla, diterjemahkan menjadi mengetahui bahwa Nyonya Mallard. Mengetahui di sini adalah verb atau kata kerja, di mana dalam konteks bahasa Indonesia biasanya ya dalam subjek itu adalah kata benda, bukan verb. Selanjutnya ada juga it was her sister Josephine who told her, diterjemahkan menjadi adalah saudaranya Josephine. Jika mengikuti konteks bahasa Indonesia, seharusnya Josephine, saudaranya, yang mengatakan kepadanya, dan di sini tidak, dia mengikuti teks aslinya, yaitu dalam bahasa Inggris. Dan juga selanjutnya dalam bentuk, struktur bentuk, di sini ada she wept at once, with sudden, dan diartikan, diterjemahkan seperti bagaimana aslinya, yaitu dia langsung menangis, dengan tiba-tiba, semungkin, dan biasanya dalam bahasa Indonesia tanda koma di sini tuh dihilangkan. Dan selanjutnya the vacant stare and the look at Sarah has followed it from her eyes. They here reverse to the eyes, merujuk kepada mata, kan, mereka, kata mereka di sini. Dalam bahasa Indonesia biasanya jarang menggunakan pronoun untuk merujuk kepada suatu benda. Biasanya dalam bahasa Indonesia itu tetap mengulang kata tersebut, yaitu bukan mereka tetap tajam, tetapi matanya tetap tajam. Selanjutnya yaitu ada and yet she had loved him sometimes. Sometimes-nya di belakang, namun dalam bahasa Indonesia biasanya itu sometimes itu di tengah. Namun ia kadang-kadang mencintai suaminya. Dan ada spring days and summer days, itu tetap diartikan musim semi, musim panas, dan macam-macam. And then the last one is kata pronoun he dan she di sini. Dalam bahasa Inggris mungkin kita mengerti bahwa yang berdiri itu adalah suaminya, sedangkan yang meninggal adalah istrinya. Sedangkan dalam bahasa Indonesia arti he dan she sama-sama diartikan sebagai dia, tidak diikuti dengan pronoun lain, misalnya namanya Louis and nama suaminya, tapi di sini tetap menggunakan dia. Jadi ini agak bingung pembacanya, yang meninggal itu siapa, yang berdiri itu siapa. Jadi kesimpulannya bahwa cerpen ini menggunakan ideologi forenisasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.